Shalom jemaat Tuhan, Shalom puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita dapat beribadah kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kehidupan kita setiap hari pasti punya yang namanya masalah. Setuju? Sampai hari ini pun kita sebagai manusia, kita pasti menghadapi yang namanya masalah itu datang silih berganti. Apapun kondisi kita akhir-akhir ini, masalah itu pasti ada dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita punya masalah, kita mencoba untuk berdoa, kita mencoba untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan. Tapi tahukah kita, jika kita mempunyai sebuah masalah, gitu, sebenarnya kita memahami enggak? Mengapa masalah itu ada dalam kehidupan kita? Mengapa masalah itu hadir dalam kehidupan kita? Kalau kita memberikan sebuah definisi atau sebuah pemahaman atau sebuah pengertian, apakah sebenarnya masalah itu? Setiap usia anak-anak pun pasti juga mempunyai masalah. Kita pun yang memasuki usia bekerja atau kuliah atau sekolah, kita pun pasti mempunyai masalah. Nah, seringkali kita ini ketika kita mempunyai masalah, tanpa kita sadari bahwa masalah itu bisa datangnya dari diri kita sendiri atau yang berasal dari luar. Masalah seringkali kita memahami bahwa ketika saya menginginkan sesuatu hal, ketika saya punya satu tujuan tentang hal yang ingin saya capai, namun saya mengalami yang namanya kegagalan, namun saya mengalami belum bisa mencapai akan hal itu. Maka yang terjadi adalah masalah. Saya menyadari ketika sebuah pengertian masalah, ini mulai kita sebagai orang percaya mulai mendewasakan diri kita. Masalah itu adalah sesuatu yang ingin kita capai, tapi nggak terwujud, nggak bisa terjadi dalam hidup kita. Itu masalah. Apapun kondisi kehidupanmu, ketika kita inginkan sesuatu, kita nggak bisa tercapai, maka yang muncul adalah sebuah masalah. Coba slide yang kedua. Masalah yang terjadi terkadang adalah kita lebih mudah itu menyalahkan orang. Hati-hati ketika Anda dan saya memiliki sebuah masalah. Kita merasa kita ini jadi korban deh sama gara-gara orang lain, gara-gara situasi yang terjadi, gara-gara rekan kerja saya. Kita mulai gampang menyalahkan orang lain. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan manusia kita. Ini yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pernah Anda bertemu sama orang, dengan mudahnya dia berkata, saya punya masalah, dan lebih mudah menyalahkan apa? Lingkungannya, keluarganya, orang lain. Bahkan yang paling mudah apa? Menyalahkan gereja. Gereja sih, gak kasih sih. Gereja sih gak peduli. Gereja tidak memperhatikan akan hal itu. Dan ini adalah sebuah bentuk keadaan manusia yang sebenarnya. Siapa sih yang mau kalau ketika seseorang melakukan kesalahan, terkadang kita lebih mudah untuk membenarkan diri kita. Sesuatu hal yang simpel kita berkata, sorry ya. Itu susah sekali loh. Budaya kita itu lebih mudah untuk menyalahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Lebih menyalahkan situasi yang terjadi. Gara-gara dia sih, gua gak bisa pelayanan nih. Gara-gara dia sih, gua gak bisa punya uang nih. Situasi yang terjadi seperti ini kita saling menyalahkan. Yang pada ujungnya kita gak bisa menghadapi masalah itu. Kalau kita nggak bisa menghadapinya dan kita lebih mudah untuk menyalahkan orang lain, saudara nggak akan bisa keluar dari masalah itu. Seringkali ketika kita menyalahkan situasi yang terjadi, apa yang terjadi ketika 10 orang sakit kusta?
Ketika dia ketemu sama Yesus, berapa orang yang kembali? 1 orang yang kembali. Kemana yang 9 orang? 10 orang sakit kusta, ketika dia tahu dia punya masalah, mereka punya sakit kusta, mereka dikucilkan. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Hanya 1 orang yang kembali berkata, terima kasih Tuhan. Kalau Anda punya masalah dan Tuhan tolong, apakah Anda kembali kepada Tuhan? Atau kita seperti 9 orang sakit kusta? Orang itu dengan mudah ketika dia sudah menerima sebuah jawaban, dia sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Terkadang kita lupakan hal itu. 1 orang kusta mengingatkan saudara dan saya jemaat Tuhan. Ketika Tuhan menolong Anda dan saya, Anda harus tetap datang kepada Tuhan. Ternyata kalau kita merenungkan, setiap orang yang punya masalah, kita itu butuh Tuhan. Benar? Kalau Anda nggak punya masalah, kita nggak punya masalah, seringkali kita nggak merasa kita nggak butuh Tuhan. Saya merasa keuangan saya sudah beres, saya merasa kesehatan saya sudah lebih baik, gitu, kesuksesan saya sudah saya capai, gitu. Sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang nyaman, saya garis bawahi terkadang menjadikan diri kita lupa akan Tuhan. So, apa yang kita pilih? Apakah setiap hari kita punya masalah atau lebih baik saya tidak punya masalah? Karena masalah itu yang sebenarnya saudara dan saya tanpa sadari kita setiap hari membutuhkan yang namanya Tuhan. Kita setiap hari membutuhkan yang namanya Tuhan. Pertanyaannya, sampai detik ini, Anda dan saya jemaat Tuhan, apakah kita membutuhkan Tuhan? Kalau kita merasa kita nggak butuh Tuhan, maka seringkali kita orang Kristen yang kita kejar adalah apa? Berkat-Nya. Seringkali ketika kita merasa tidak butuh Tuhan, saya baik-baik saja. Kita tidak memilih untuk beribadah. Kita tidak memilih untuk kita bisa mempunyai waktu sama Tuhan untuk berdoa. Kita tidak memilih untuk membaca setiap kebenaran firman Tuhan. Apakah kita tahu bahwa yang kita kejar akhir-akhir ini, yang kita kejar dalam kehidupan kekristenan kita, apakah kita cuma mengejar yang namanya berkat-Nya? Pernah nggak saudara memikirkan nih, gua kalau nggak saat teduh, gua kalau nggak beribadah, Tuhan nggak berkati aku. Gua kalau misalnya nggak lakuin kebaikan, Tuhan nggak berkati aku. Seringkali kita mau pelayanan, kita mau beribadah, yang kita kejar bukan pribadi kehidupan Kristus. Namun yang seringkali kita kejar adalah bagaimana Tuhan itu jawab doaku, bagaimana aku diberkati sama Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan memberkati hidup. Tetapi yang kita kejar sesuatu yang fana, yang kita kejar sesuatu yang hanyalah sementara, yang kita kejar hanyalah sesuatu yang memuaskan kehidupan kita, akan sangat berbahaya kehidupan kekristenan kita. Karena apa? Ketika engkau menjadi orang percaya, engkau hanya mengejar sesuatu hal yang tidak kekal. Engkau mengejar sesuatu yang fana. Engkau mengejar bagaimana aku bisa sukses, aku bisa berhasil, aku punya uang, aku bisa memiliki sesuatu hal yang berharga. 1 Korintus 15 ayat 19, ketika kalau dalam hidup ini kita cuma berharap kepada Kristus. Dalam arti ayat ini berkata, kalau ketika kamu hidup, kamu cuma berharap sama Kristus, Tuhan, kebutuhan jasmaniku, kebutuhanku, keinginanku, Tuhan penuhi. Dikatakan firman Tuhan, engkau menjadi orang-orang yang paling malang dalam kehidupanmu.
Karena yang kita kejar bukanlah sesuatu yang sementara, yang kita kejar bukanlah sesuatu yang memuaskan keinginan kita, tetapi yang harus kita kejar adalah kehidupan kekekalan kita. Apakah kalau kita coba merenungkan, saya bukan berbicara tentang keselamatan atau apapun juga, tapi apakah kita berkata gini, kalau hidupku seperti ini, apakah aku layak masuk surga? Kakak rohani saya seringkali berkata begini, dia ingatkan, kalau kehidupanmu seperti ini Ruth, pertanyaannya, apakah engkau layak untuk masuk surga? Karena yang kita kejar adalah suatu kepuasan yang kita punya, yang kita miliki. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6, mereka mempunyai hal khawatir akan makan dan minum. Mereka mencari akan hal itu. Dan dikatakan firman Tuhan ayat 32 bahwa mereka bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka mencari akan hal itu. Kalau saudara dan saya kenal Tuhan kita, saudara harusnya mengejar sesuatu hal yang kekal. Saudara mengejar sesuatu hal yang rohani. Saudara mengejar sesuatu yang apanya menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berarti bekerja tidak penting. Bukan berarti materi itu tidak menjadi hal yang penting. Manakah yang kita menjadi utamakan dalam kehidupan itu? Kita yang kita kejar setiap hari. Jangan-jangan itu menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa ketika kita mempunyai masalah, saudara dan saya harus kejar Tuhan. Kenapa kita harus kejar Tuhan? Kenapa kita merasa bahwa Tuhan, aku butuh Engkau? Coba kita merefleksikan diri kita coba merenungkan. Kalau Anda tidak ke gereja, 1 minggu hari tidak ke gereja, hatimu dakdikduk atau biasa-biasa saja? Kalau setiap hari engkau tidak baca firman, hatimu dakdikduk atau biasa-biasa saja? Yang tahu engkau dan Tuhan. Kalau engkau hari akhir-akhir ini, ketika saya yang tidak ke gereja, biasa saja. Jangan-jangan udah tawar hati kita. Kasih kita udah menjadi dingin. Gua gak peduli lah gereja-gereja, gua gak peduli lah pelayanan lah. Gue merasa bahwa urusan keluarga lebih penting. Iya, saya tahu urusan keluarga lebih penting. Tetapi sesuatu hal yang besar yang harus kita pahami. Kalau Anda dan saya cuma kejar bagaimana Tuhan menolong saya menjawab doa saya. Sesuatu hal yang sementara. Kita menjadi orang-orang yang paling malang. Di layar itu ada gambar rumah. Nah, ada gambar rumah. Bapak Ibu coba lihat. Kalau kita punya rumah sebesar apapun juga, kuncinya kecil atau besar? Anda bawa kuncinya? Kunci rumah Anda? Misalnya Ibu A bisa masuk rumahnya Ibu C? Ya kecuali kalau maling ya, didobrak gitu, lewat jendela gitu. Apalagi mau ini ya, bulan depan tuh Lebaran, kita lebih waspada, itu kan banyak yang terjadi kasus-kasus peristiwa-peristiwa. Rumah sebesar apapun juga, kuncinya tuh kecil. Ada yang kuncinya besar sebesar tas kita. Kenapa kuncinya kecil? Rumah kita gede banget. Kalau Anda punya mobil sebagus apapun juga mobil Anda, kuncinya besar atau kecil? Lalu pertanyaannya, kenapa kuncinya nggak besar? Kalau nggak ada kunci, mobil Anda nggak bisa jalan. Kalau nggak ada kunci, Anda nggak bisa masuk rumah Anda. Kelihatannya kunci itu kecil banget. Tapi dia bisa membuat kita masuk dalam ke rumah. Membuat mobil kita bisa berjalan. Pernah Anda kehilangan kunci? Kalau Anda sudah kehilangan kunci karena kita lupa menaruh. Atau Anda misalnya lupa menaruh kunci mobil, Anda sedang terburu-buru gitu. Itu sudah rasanya, aduh kemana sih kunci ini?
Anda kalau kehilangan kunci rumah, Anda terus masuknya lewat mana? Cepol aja deh pintunya. Mobil nggak punya yang namanya kunci, kita seperti maling. Kabelnya diapakan? Akinya, saya nggak tahu, disambung atau gimana untuk bisa jalan. Kunci itu kecil, saudara. Kunci yang kita pegang itu cuma kecil. Saya memberikan satu contoh. Kunci adalah hikmat bagi kita orang percaya. Kelihatannya kecil, tapi itu berdampak. Pagi hari ini saudara dan saya belajar tentang yang namanya satu kata yang penting, itu hikmat. Kenapa kita perlu orang Kristen akan hikmat? Hikmat itu kelihatannya tidak begitu bisa kelihatan wah seperti rumah yang besar. Seperti mobil yang mewah. Tapi hikmat itu saya menggambarkan tentang sebuah kunci. Bagaimana saudara dan saya bisa masuk dalam rumah itu. Anda bisa menyelesaikan masalah kita. Anda bisa menjalankan mobil Anda. Orang kalau tidak punya hikmat, apa yang akan terjadi? Bayangkan kalau kehidupan manusia tidak mempunyai yang namanya hikmat. Mereka biasanya apa? Bingung hadapi masalah. Orang gak punya hikmat biasanya bingung. Dia gak bisa bagaimana dia bisa menghadapi masalah yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini mungkin udah bertahun-tahun. Udah berakar. Sudah menjadi yang namanya pingin dilepaskan Tuhan. Pingin masalah ini cepat selesai Tuhan. Satu orang kita harus tahu di kehidupan kekristenan kita, saudara dan saya membutuhkan yang namanya hikmat menjadi kunci utama kekristenan. Karena tanpa hikmat, kita tidak mengejar hikmat itu. Kita mengejar sesuatu yang fana, kita mengejar sesuatu yang materi saja. Anda gak punya hikmat, Anda gak bisa ngatur keuangan. Hikmat itu memberikan kemampuan dalam kehidupan kita agar kita bisa menghadapi yang namanya sebuah masalah. Ketika kita tahu bahwa hikmat itu datangnya ketika kita mendengarkan firman. Hikmat itu datangnya ketika Anda dan saya mendengarkan firman. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita bergereja, ketika kita beribadah, kita dengarkan firman, tapi kita nggak punya hikmat, kita nggak punya kuncinya. Kehidupan kita seringkali apa? Mana yang untuk diri saya, mana yang untuk Tuhan. Mana untuk yang jasmani, mana yang untuk hal yang rohani. Kalau kita nggak punya hikmat, biasanya pemikiran kita secara tidak langsung, kita itu mempunyai pemikiran, ini ya kerja. Ini untuk Tuhan. Satu contoh Bapak Ibu. Kalau kita bangun bisnis ya, gitu, atau kita bangun sebuah pekerjaan, kita menjalankan sebuah pekerjaan. Kadang-kadang kita pemikiran kita nih, ya bisnis bro. Tuhan yang Tuhan. Orang yang ngerti firman tapi gak punya hikmat, satu contohnya seperti gini. Kita worship leader, saya guru sekolah minggu. Kehidupan rohani saya ketika di mimbar, saya bisa nyembah Tuhan. Tapi ketika saya turun dari mimbar, saya tidak mencerminkan Kristus. Saya merasa, saya pelayanan cuma di hari Minggu. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu bukan untuk pelayanan saya. Makanya kehidupan kekristenan kita gak pernah tampak ketika engkau diutus dimanapun engkau berada. Karena kita punya pemikiran bahwa pelayanan itu pelayanan bro. Kalau gua kerja. Makanya banyak orang
Dia bisa sungguh-sungguh di gereja. Tapi ketika hari Senin, ketika dia bekerja, nggak pernah tanggung jawab sama pekerjaannya. Karena menggambarkan bahwa kehidupan rohani itu adalah terjadi di hari Minggu. Sesuatu pemikiran yang tanpa hikmat orang memandang bahwa kehidupan rohani kita hanyalah sebatas sebuah pelayanan di mimbar. Apakah kehidupan rohanimu menggambarkan kehidupanmu setiap hari? Seringkali kalau saya ngobrol sama kakak rohani saya gitu ya. Kalau kehidupan rohanimu cuma di mimbar, tapi tidak sama seperti kehidupanmu setiap hari. Engkau harus mericek kehidupan kekristenanmu. Karena apa? Ketika kita mendengarkan firman, tapi kita tidak berhikmat. Seringkali kita, jangan ikut campur Tuhan. Pelayanan, keluarga-keluarga, ya benar. Tapi kehidupanmu apakah mencerminkan Kristus? Ketika orang tidak memiliki hikmat, biasanya mereka mulai menggunakan cara pandang dengan nilai-nilai dunia ini. Itu baik buat saya. Pertanyaannya, apakah itu benar dalam kehidupanmu? Seringkali orang yang tidak berhikmat ngambil keputusannya, seringkali nggak tanya sama Tuhan. Tuhan boleh nggak sama dia? Tuhan boleh nggak punya pasangan hidup? Tuhan dia jodohku. Kalau gua buka mata, dia yang kulihat pertama dia jodoh gua. Nggak pernah tanya Tuhan. Kalau bukan orang Kristen, Tuhan satu hari gua ajak ke gereja, nanti percaya deh. Gue bisa menangkan dia. Logika-logika kita, pemikiran-pemikiran kita, seringkali kita perdebatkan dengan Tuhan. Pernah gak anak-anak muda ketika engkau ditembak sama orang gitu, terus kamu berlutut, Tuhan boleh gak sama dia? Pengalaman saya ketika saya pernah ditembak oleh seorang cowok, cuma gini Tuhan ngomong, nak berlutut, ngapain Tuhan berlutut? Toh gue bisa ngomong iya atau tidak, beres toh. Dia udah pengusaha, dia orang sukses, sudah punya usaha bisnis Tuhan. Tapi Tuhan katakan engkau berlutut, nah ketika saya berlutut, boleh gak Tuhan sama dia? Enggak. Gue langsung mikirin, kenapa Tuhan suruh aku berlutut? Terus anak-anak muda seringkali berkata gini, Kak boleh gak sama? Mumpung ada yang mau. Udah tanya Tuhan belum? Udah tanda, dia mau ke gereja. Hati-hati kehidupan kita ketika engkau gak bertanya sama Tuhan. Engkau tidak punya hikmat untuk membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang benar. Hikmat itu menolong saudara dan saya bagaimana kita bisa menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupanmu. Sehingga hikmat itu menggambarkan ketika kehidupan rohanimu itu mempengaruhi kehidupanmu setiap hari. Bukan membedakan mana yang mimbar, mana yang kehidupan saya setiap hari. Tapi itu mencerminkan ketika Kristus berada mengendalikan dalam kehidupan saudara dan saya. Justru itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hikmat, kita tahu bahwa salah satu contoh yang sangat luar biasa adalah Raja Salomo. Kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, 2 Tawarikh pasal yang pertama, dikatakan Raja Salomo ditanya, Salomo, kamu pingin apa gitu? Apa yang kamu inginkan? Tuhan bertanya, Salomo dia tahu bagaimana dia menjadi seorang raja. Dia mengejar, dia meminta yang namanya sebuah hikmat. Kalau kita memperhatikan akan hal ini, Salomo menjadi raja yang punya hikmat yang luar biasa. Ketika dia bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang salah. Dia bisa memutuskan mana yang benar dalam kehidupannya dia. Wow,
Orang yang punya hikmat engkau dicari akhir-akhir ini oleh dunia ini. Tapi kehidupan kekristenan kita lebih mengejar sesuatu yang namanya materi. Apakah setiap hari engkau berkata dalam doa-doamu, Tuhan berikan aku hikmat hari ini. Berikan aku hikmat Tuhan. Karena hikmah menjadi satu kunci yang sangat luar biasa. Saudara dan saya bisa mengendalikan apa yang Anda miliki. Hikmat itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Coba kita membaca Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Silakan pembaca firman Tuhan. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Ada pembaca firman Tuhan? Oke, saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Amsal mengatakan, kitab Amsal pasal yang ketiga dikatakan gini, hikmat itu jauh lebih berharga daripada yang namanya emas. Hikmat itu jauh lebih berharga dari yang namanya perak. Saudara mengejar sesuatu yang berharga dalam kehidupanmu, tetapi yang kita kejar enggak tahu. Yang kita peroleh itu apa? Amsal mengingatkan kepada kita bahwa emas menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupanmu, tetapi itu bisa fana, hilang, nilainya bisa jatuh. Tapi ketika Amsal mengatakan bahwa hikmat itu lebih berharga, harus Anda dan saya kejar. Hikmat itu bukan pengetahuan. Pengetahuan pun bukannya namanya hikmat. Hikmat bukanlah menjadi satu pengetahuan, bukan yang bisa kita pelajarin. Makanya Salomo berkata, Tuhan aku minta hikmat itu. Ketika Salomo mengejar yang namanya hikmat, dia tahu menjadi raja bisa memimpin. Seorang pemimpin, kalau engkau dan saya tidak memiliki hikmat, cara kepemimpinan kita seperti bos. Kamu ya, kamu ya, kamu ya, kamu ya. Kepemimpinanmu bukanlah menjadi suatu keteladanan dalam hidup anak-anak buahmu. Saya menggambarkan gini, pengetahuan itu seperti kapal. Hikmatnya di mana? Kompas. Bagaimana kapal itu bisa dikendalikan sama nahkodanya. Dia mengikuti jalur kompas yang akan ditempuhnya. Ketika engkau dan saya meminta hikmat, hari ini engkau bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Justru hikmat penuntun kepada yang namanya satu arah tujuanmu. Kemana engkau pergi, apa yang harus kamu putuskan, apa yang harus kita gunakan, bagaimana cara kita menggunakannya. Ketika engkau dan saya mengejar hikmat, hikmat memberikan satu petunjuk, sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, menjadi sesuatu yang penting. Dia akan memberikan arah dan tujuan, apa yang harus kita lakukan. Contoh Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Ngatur keuangan, saya kasih 2 contoh aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana hikmat itu menolong saudara dan saya. Ngatur keuangan Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya hikmat, seberapa banyak pun gaji Anda 20 juta, 10 juta Anda nggak punya hikmat,
habis itu dalam 1 bulan, bener? Orang kalau nggak punya hikmat, dia nggak bisa ngatur yang namanya keuangan. Mana yang punyanya Tuhan, mana yang bisa punyanya keluarga, mana yang harus kita tabung, mana yang menjadi kebutuhan kita. Ada pertanyaan yang cukup menarik dalam diri kita. Kalau gaji kita 3 juta, pengeluaran kita 1 juta, oke. Kalau gaji Anda 5 juta, pengeluaran Anda bertambah atau tetap? Kalau kita nggak punya hikmat, gajiku bertambah. Pengeluarannya juga belum tentu. Saudara dan saya mempunyai hikmat untuk kita bisa ngatur yang namanya keuangan kita. Kalau kita nggak bisa ngatur keuangan, Anda masalah loh. Kita nggak bisa atur keuangan kita pasti punya masalah. Pingin ini, pingin itu, nggak bisa atur keuangan kita. Masalah yang terjadi. Kita mulai apa? Pinjam ya, besok gua kembaliin deh gitu. Akan jadi masalah setiap hari dalam kehidupan kita. Makanya kita katakan, Tuhan, kalau aku dapat gaji segini, beri aku hikmat ya, ngatur. Yang sudah bangun rumah tangga, ngatur keluarga, keuangan keluarga. Kita pun harus punya hikmat. Kalau kita tidak berhikmat, bobol keuangan Anda. Benar? Contoh yang kedua Bapak Ibu. Saya kasih namanya Bapak Ibu ya. Karena apa, yang punya anak-anak. Yang kedua apa? Didik anak. Didik anak itu bukan sesuatu yang mudah. Setuju? Setuju ya? Didik anak itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau misalnya nih, Bu, saya punya masalah sama anak saya punya masalah. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi generasi sekarang ini. Kita tahu anak-anak sekarang ini, wow. Kita kadang-kadang udah nyerah deh Tuhan. Kalau Anda dan saya, keluarga, ketika kita tidak bisa mendidik yang namanya anak, ada masalah dalam keluarga Anda. Ada masalah dalam kehidupan kekristenan kita. Saya kasih just information, sebuah informasi saja. Ini yang saya pelajarin sih. Boleh nggak dilanjuti slide selanjutnya? Nah ini. Tahu generasinya strawberry? Strawberry? Enggak, bukan. Ini yang terjadi generasinya strawberry anak-anak sekarang. Generasinya strawberry itu muncul ketika satu tokoh dia membuat sebuah penelitian. Anak-anak zaman sekarang yang muncul pada generasinya Z, setelah generasinya Z itu adalah generasinya Alpha. Itu muncul anak-anak zaman sekarang adalah mereka itu kreatif banget ide-idenya. Makanya gampang main TikTok gitu ya. Kalau buat video konten anak-anak itu paling jago. Salah satunya ponakan saya sih, paling jago banget tuh. Depan kamera udah gitu kan. Kalau kita nggak mungkin gitu loh. Mereka itu punya ide-ide yang cemerlang, mereka punya ide-ide yang sebuah kreatif seperti strawberry. Kelihatannya begitu manis. Tahukah kita dalamnya rapuh. Makanya anak-anak sekarang, zaman sekarang apa? Gampang menyerah, putus asa, sensitif. Kelihatannya paling heboh. Konten-konten tahun 2000-an ke atas itu paling heboh. Tapi tahukah kita generasi ini menjadi satu masalah yang terbesar. Karena apa? Ketika mereka punya ide-ide yang cemerlang, mereka punya ide-ide yang kreatif, tapi dalamnya rapuh. Tidak punya daya juang. Perhatikan kita para orang tua. Kalau engkau nggak punya hikmat didik anak-anak kita, kelihatannya di dunia sosial hebat. Di luar good banget. Tapi ketika kita cek cara kita mendidik mereka agar mereka punya daya juang. Mereka punya hati mentalitas yang benar.
Mereka dibentuk karakternya menjadi kuat. Ini yang harus kita perhatikan para orang tua. Ini yang harus kita perhatikan para gereja kita, para pemimpin-pemimpin gereja. Kalau enggak, generasi selanjutnya, kita udah punya prediksi. Mereka enggak siap untuk menjadi generasi selanjutnya. Mereka enggak bisa siap untuk generasi penerus bangsa ini. Yang kedua, Bapak Ibu, pernah dengar yang namanya generasi ini? Coba dimunculkan. Siapa yang tahu, Bapak Ibu? Generasinya sandwich seperti makanan. Ini masalah yang terjadi di dalam satu keluarga. Generasi ini muncul, di mana generasi ini ada satu yang namanya 3 generasi yang terjadi. Jadi seperti berlapis-lapis, seperti roti tawar yang ada hamnya, ada telurnya, ada kejunya. Generasi ini adalah menggambarkan yang itu adalah satu generasi orang-orang dewasa. Dia memiliki sebuah tanggungan dalam kehidupannya. Mereka memiliki tanggungannya apa? Saya sudah nikah, tapi saya punya tanggungan apa? Anak-anak saya, diri saya, dan orang tua. Generasi ini menjadi masalah yang besar di dalam satu keluarga. Karena dia merasa bahwa saya punya tanggungan orang tua, saya punya tanggungan istri saya, suami saya, diri saya sendiri. Saya masih punya tanggungan buat anak-anak. Jadi kecepit, dihimpit. Masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Apa yang muncul Bapak Ibu? Orang-orang yang berada di generasi ini biasanya mereka merasa dirinya bersalah. Perasaan bersalah itu mulai muncul. Dia merasa, gua nggak bisa cukupin kebutuhan keluarga saya nggak bisa cukupin kebutuhan orang tua saya nggak bisa mencukupi kebutuhan anak-anak saya. Gampang merasa bersalah. Mudah lelah. Fisiknya sudah merasa capek. Karena apa? Harus bekerja itu kalau bisa tuh 3 pekerjaan sekaligus. Kenapa? Yang kejar itu. Ketika generasi ini muncul, yang terjadi apa? Ketika dia nggak minta hikmat, angka bunuh diri tertinggi akhir-akhir ini terjadi. Karena apa? Karena merasa dirinya sudah nggak mampu menghadapi masalah dirinya, masalah anak-anaknya, masalah orang tuanya. Dia harus tanggung. Saudara dan saya hari ini mintanya hikmat. Karena hikmat itu akan menuntun Anda dan saya, menuntun bagaimana kehidupanmu dan kehidupannya bisa berjalan searah dan setujuan dengan Kristus. Hal ini muncul di mana ketika hikmat harus Anda miliki, maka ketika Anda mempunyai masalah, tok. Izinkan Tuhan berdaulat dalam kehidupan Anda dan saya. Izinkan ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan. Ada 2 macam hikmat Bapak Ibu. Mari kita baca Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu bermegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Coba kalau kita perhatikan pada perikop ayat ini, Yakobus pasal yang ketiga. Perikopnya mengatakan hikmat itu datangnya dari atas. Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-18 itu membedakan bagaimana hikmat manusia dan hikmatnya Tuhan. Jangan berpikir manusia itu punya hikmat, tetapi di
digambarkan di dalam kitab Yakobus dikatakan hikmatnya dunia itu biasanya mengandalkan kekuatannya dirinya sendiri. Hikmatnya manusia terkadang tidak bisa menembus yang namanya rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kalau kita perhatikan pada Yakobus pasal yang ketiga ayat 14, ayat yang ke-14 sama 15 digambarkan hikmat yang datangnya dari atas, tapi kalau dari dunia itu seperti apa? Nafsu manusia, mementingkan dirinya kita sendiri. Loh, manusia secara kita orang berdosa, dunia mempunyai hikmat yang datangnya dari dunia ini. Tetapi kita bisa melihat ciri-cirinya. Orang itu berhikmat, tapi untuk kepentingannya dia sendiri. Orang itu berhikmat, dia tahu dia punya hikmat. Tetapi yang dia kerjakan adalah keinginannya dianya sendiri. Dikatakan ayat ini itu datangnya dari si jahat. Hikmat itu kalau orang punya hikmat dari datangnya dunia, orang itu jahat. Dia akan memakai semua cara untuk menghancurkan orang itu. Kalau kita belajar tentang hikmat, hikmat itu datangnya ada dari diri kita sebagai manusia. Hikmat itu ada yang datangnya dari Tuhan. Makanya dikatakan apa? Hikmat manusia itu memiliki ciri yang pertama apa? Dari dunia, dari nafsunya manusia, dari si jahat. Manusia yang berdosa, dia tidak bisa memahami tentang yang namanya sebuah rahasia penyelamatan Allah. Dia memandang salib itu adalah kebodohan. Karena hikmat yang dia pakai adalah kekuatan pemikirannya dia sendiri. Makanya memandang bahwa salib itu adalah hal yang kebodohan. Hikmat yang kedua adalah datangnya dari Tuhan. Coba kita baca 16 sampai ayat yang ke-17. Silakan. Yakobus pasal yang ketiga ayat selanjutnya 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat yang benar asalnya dari atas. Hikmatnya dunia datangnya dari apa? Si jahat. Hikmatnya yang datangnya dari si jahat memandang bahwa pengorbanan Kristus, memandang salib itu adalah kebodohan. Ngapain kita pikul salib? Ngapain kita harus bayar harga? Ngapain kita harus melakukan pengorbanan? Loh, Anda dan saya ketika kita beribadah seperti ini, mereka bisa berlibur. Anda berkorban untuk datang beribadah. Memandang sesuatu hal itu bodoh. Pemikirannya mereka sendiri. Tetapi ketika kita belajar dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 17. Hikmat yang datangnya dari Tuhan. Justru Anda dan saya melihat cara yang berbeda bagaimana Anda dituntun Tuhan. Ketika kita mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Itu membawa Anda dan saya arah tujuan kita. Ketika kita menghadapi masalah. Kristus yang berada dalam kehidupanmu. Nah, ayat yang selanjutnya 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ayat ini seringkali kita membacanya dengan satu pemikiran yang berbeda. Coba kita baca 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Seringkali kita pakai ayat ini gini, oh Tuhan, aku mengejar apa yang gak pernah aku pikirkan, apa yang gak pernah timbul di dalam hatiku, apa yang gak pernah didengar oleh telinga. Coba lihat perikopnya apa.
Perikopnya 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang selanjutnya 9-10 dikatakan adalah hikmat yang benar. Kita seringkali punya pemikiran pakai ayat ini, Tuhan berkati apa yang gak pernah aku lihat sama mata, yang gak pernah aku dengar sama telinga, gak pernah timbul dalam hatiku. Tuhan sediakan. Oh, tunggu dulu Bapak Ibu. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, mereka itu sedang menghadapi yang namanya para penguasa-penguasa. Kalau kita baca dari ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-6, Paulus itu mengajarkan kepada mereka bahwa penguasa-penguasa saat itu gampang mempengaruhi orang. Ketika mereka berbicara di depan orang, mereka tuh gampang mempengaruhi banyak orang. Sehingga apa? Mereka mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang salah. Makanya ketika Paulus ajarkan, hikmat itu seperti ketika engkau gak pernah pikirkan, hikmat Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Sehingga Tuhan, apa yang aku harus lakuin? Dia akan menuntun engkau kemana engkau pergi. Dia akan menuntun engkau apa yang harus kita lakukan. Untuk dapatkan hikmat, Anda gak bisa bayar pakai emas. Anda gak bisa bayar pakai perak. Karena hikmat yang datangnya dari Tuhan, Dia akan membukakan sesuatu hal-hal yang berbeda dalam kehidupan Anda dan saya. Dan ketika kita memiliki hikmat seperti Paulus ajarkan, maka kita tidak bergantung pada diri kekuatan kita sendiri. Tapi kita bergantung pada Tuhan. Saya butuh Tuhan hari ini. Saya butuh Tuhan hari ini. Untuk Tuhan berikan saya hikmat. Ada 2 hal Bapak Ibu. Sebagai penutup kita. Bagaimana kita memiliki hikmat kita tahu. Seperti Raja Salomo. Mintalah kepada Tuhan. Karena hikmat yang datangnya dari atas, itu kita meminta. Raja Salomo mengajarkan kepada kita, jemaat Tuhan. Hari-hari ini engkau punya masalah dalam keuanganmu, engkau punya masalah didik anak, engkau terhimpit dalam satu generasi. Engkau membutuhkannya namanya kunci itu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ketika engkau meminta hikmat yang datangnya dari Tuhan, yang terakhir dikatakan hikmat itu adalah bentuk sikap takut akan Tuhan. Ayat yang terakhir, Amsal pasal yang ke-9. Hikmat itu berasal dari Tuhan dan sikap yang menggambarkan kita takut akan Tuhan. Amsal yang ke-9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara dan saya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang kalau nggak takut akan Tuhan, apa yang akan terjadi? Dia lebih ngejar kejahatan. Dia lebih ngejar tentang dirinya sendiri. Dia lebih ngejar sesuatu hal yang sementara. Tetapi ketika kita mengejar sesuatu hal yang kekal, kita meminta hikmat sama Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa awal yang namanya hikmat dari sikap takut kita akan Tuhan. Sehingga apa? Ketika Tuhan memberikan kita hikmat, kita ini bisa menghadapi masalah. Tapi seringkali orang bodoh meremehkan hikmat itu. Seringkali orang bebal merasa bahwa saya enggak butuh Tuhan dan saya tidak butuh hikmat. Saya menemukan gambar yang terakhir ini. Nah, boleh dimunculkan dong? Boleh pemain musiknya naik dong? Nah, ini Bapak Ibu. Seringkali kita mungkin pernah baca buku atau baca banyak dari informasi dari Google, dari internet gitu ya. Tapi tahu nggak gitu? Ketika saya menemukan dan saya mempelajari akan ini, hikmat itu jadi dasar hidup. Hikmat itu dasarnya dari yang namanya
kebenaran Bible. Dari Alkitab, dari pengenalanmu akan Kristus. Nggak ada kita itu hikmat itu datangnya dari yang namanya sebuah internet. Nggak ada datangnya hikmat itu datangnya dari sebuah yang namanya sebuah informasi media sosial. Ya mungkin beberapa pengetahuan kita bisa dapat. Tapi menjadi hikmat itu menjadi dasarnya kita peroleh ketika engkau kenal kebenaran. Satu kunci hari ini kita belajar. Kunci yang kau harus miliki adalah hikmat. Supaya apa? Anda bisa melakukan sesuatu hal yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Didik anakmu, pekerjaanmu, pelayananmu, apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Mintalah hikmat kepada Tuhan. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Sesuatu terjadi Kalau hari ini kita punya beban berat, pujian ini katakan gini, datang sama Tuhan. Kadang kita tuh bingung loh. Kita tuh kadang tanya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Saya masih ingat ketika kesaksian anak muda, ketika kita tuh melayani satu anak muda, dia kesurupan. Kita dipanggil, satu pengurus kita dipanggil nih. Bisa mampir ke rumah enggak? Anak gua kesurupan nih di sekolah. Kita datang ke rumahnya gitu, kita tuh dikasih gitar. Suruh ngapain? Mau kita nyembah Tuhan, kita bahasa roh, kita ngusir. Saya nggak punya karunia itu. Tapi ketika Tuhan, dia kesurupan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita lakuin Tuhan? Mamanya bilang gini, kemarin dapat mimpi gak? Roh Kudus cuma tolong gini, analisa mimpi. Wah langsung mikir Tuhan, analisa mimpi itu gak gampang loh Tuhan. Kasih aku hikmat Tuhan. Dia bercerita panjang lebar. Yang doakan siapa? Ketika kita tutup sesi konseling kita tutup sesi pelayanan kita. Saya cuma bilang gini, kakaknya yang doa dong buat adiknya. Mereka nangis-tangisan berdua, mereka ngampuni kakak adik. Masalah datangnya dari mana? Dari kakak adik aja. Kita nggak pakai bahasa roh, kita nggak pakai penyembahan, kita nggak pakai gitar. Saya cuma katakan Tuhan hikmat.
ketika kita konseling kakak adiknya. Kakaknya mendoakan adiknya doain. Mereka nangis berdua. Kadang kita nggak tahu apa yang harus kita lakuin. Tapi ketika engkau datang, Tuhan aku beri aku hikmat. Engkau datang sujud sama Tuhan. Tuhan akan berikan. Jemaat sendiri ya yang menyanyi. Dengan suara kita berseru kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan. Terasa berat, tak seorang pun mengerti apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu ku datang. Sujud di altarnya, menerima setiap kebenaran-Mu Tuhan. Diampuniku Mari kita bagi berdiri yuk bersama-sama. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terjadi Tuhan di dari setiap masalahmu. Baru di hatiku sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Boleh enggak bapak-bapak para suami katakan dari atas, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus para istri, para wanita katakan, mari datang kepada Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Yes. Ku datang Yesus, pikul segala bebanku. Sujud
kami datang kepada Tuhan, satu hal yang kami butuhkan pagi hari ini. Berikan kami hikmat para suami, berikan kami hikmat para istri, berikan kami hikmat pada generasi mudamu. Berikan hikmat pada pemimpin-pemimpin gereja. Berikan kami hikmat pada worship leader. Berikan kami hikmat pada setiap para pemain musik. Berikan kami hikmat kepada setiap pelayan-pelayanmu. Ketika hikmat itu turun di atasmu, dia akan mengendalikan seluruh kehidupanmu. Ketika hikmat yang datangnya dari Tuhan, menolong kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Karena kami gak mampu Tuhan. Kami gak sanggup Tuhan. Kami gak mau pakai kekuatan kami. Tapi Kristus yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Meteraikan Roh Kudus, Engkau bekerja dalam kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali.